Coba perhatikan fenomena aneh ini. Setiap hari, ingat setiap hari, ada 1.000 orang yang menyeberang dari Singapura. Ke Batam jadwal ferinya gila-gilaan. Tiap 30-60 menit sekali berangkat. Ini udah bukan kayak jadwal kapal laut. Ini lebih sering daripada MRT di beberapa negara saking membludaknya. November 2025 kemarin, operator feri sampai buka rute baru ke Bengkong. Padahal rute ini udah mati bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba hidup lagi? Karena demand-nya meledak, tapi tunggu dulu. Mereka ke Batam bukan buat leha-leha di resort mahal. Mereka datang buat belanja bulanan, mereka datang buat makan. Bayangin ayam geprek di Singapura itu setara 2.000 IB. Di Batam cuma 3.000, seafood di sana 8.000. Di sini cuma 2.000, Bu. Belanja grocery sebulan di Singapura. Bisa 5-6, statiwer. Di Batam 2.000 udah cukup banget. Hemat setengahnya jarak. Harganya bukan cuma beda dikit, tapi beda nasib. Dan yang lebih menarik lagi, ini bukan tren sementara, ini udah jadi rutinitas weekend. Ritual Ferry Terminal Harbor Bay di Batam. Bahkan sekarang penuh, dari Jumat sore sampai Minggu malam, orang Singapura rela antri, bawa koper gede-gede, isi beras minyak goreng, bumbu dapur, semua dibawa pulang. Di balik keramaian pelabuhan Batam ini, ada cerita sedih yang lagi kejadian di tetangga kita. Ribuan toko di Singapura tutup, ekonomi Malaysia struggle, tapi anehnya, Indonesia malah panen rezeki. Ini bukan kebetulan, guys. Ente adalah tanda pergeseran ekonomi besar. Mari kita bedah. Pertama kita lihat anak emas Asia Singapura. Data nggak bisa bohong. Lebih dari 3.000 restoran dan toko tutup. Dalam 2 tahun terakhir, ini rekor terburuk dalam 20 tahun. Nama-nama besar bertumbangan. Private Group, 18 tahun jaya. Sekarang tutup semua cabang X Singapore. Breakfast Icon yang udah jadi bagian dari budaya pagi. Mereka tutup Puter Skabur Kit Cafe. Tutup 3 outlet sekaligus. Bahkan restoran Michelin Star pun nyerah. Dan ini bukan cuma soal F&B retail juga kena. Januari 2026 aja baru sebulan jalan. Tahun ini 85 toko retail dan 95 restoran tambahan tutup. Dalam sebulan kenapa? Simple. Singapura udah terlalu mahal buat rakyatnya sendiri. Sewa toko naik gila-gilaan. Sampai 50% dalam 2 tahun. Bayar sewa aja udah habis 60-70% revenue. Belum gaji karyawan. Belum bahan baku, belum listrik. Margin profit tinggal nama. Gaji habis cuman buat biaya hidup, survei bilang. 1-2 warga Singapura takut resesi, dan bukan takut tanpa alasan. Konsumen spending mereka drop 0,5% tahun lalu. Gaya hidup mereka berubah total, dari restoran ke food court, dari brand premium ke house brand, dari mobil pribadi ke MRT. Bahkan yang tadinya shopping tiap weekend, sekarang cuman window shopping. Mereka terjepit di negara mereka sendiri. GDP growth Singapura anjlok dari 2,5%, jadi cuma 1,3%. Proyeksi tahun ini paling rendah di ASEAN. Ribuan pekerjaan hilang, 3.200 di sektor retail aja. Solusinya lari ke Indonesia buat bernafas. Oke, itu Singapura. Gimana dengan Malaysia? Ceritanya beda, tapi sakitnya sama. Bahkan mungkin lebih parah. Masalah utama mereka adalah utang. Utang pemerintah Malaysia sekarang tembus 66% dari GDP. Udah lewat batas aman yang 65%. Biar gampang bayangin gini. Gaji lu 1.000, tapi utang lu 6,3, sisa duit, lu cuma 34.000. Buat hidup sebulan, bayar listrik, air, internet, makan, transport sekolah anak cukup jelas sengap, dan utang ini bukan buat investasi produktif loh. Sebagian besar buat subsidi BBM yang nggak efisien, gaji pegawai, biaya operasional pemerintah yang membengkak, ringgit makin lemah terus. Tahun lalu saya dapet masih ke diet meus. Sekarang cuma 3.200-an. Artinya barang impor jadi mahal, harga naik, daya beli turun, ekonomi mereka melambat. Dari proyeksi optimis 5,9%, turun jadi cuma 4-4,5%. Brand raksasa kayak Zara dan H&M mulai kurangi. Outlet retail lokal banyak yang tutup. Pemerintah sana coba bantu, kasih uang tunai 100. Sekitar gaguan rasam, tapi realitanya duit segitu cuma cukup buat makan seminggu, atau bensin 2 kali, isi penuh sisanya. Ia harus putar otak lagi. Credit rating agencies internasional kayak S&P dan Fitch udah kasih warning kalau Malaysia gagal konsolidasi fiskal, rating investasi mereka bisa turun, artinya biaya pinjaman makin mahal. Ekonomi makin susah dan sama kayak Singapura, akhirnya rakyat Malaysia pun belanja ke Indonesia. Disinilah plot twistnya. Sementara 2 tetangga kita lagi pusing 7 keliling, Indonesia justru lagi pesta. Lihat datanya. Turis Malaysia ke Indonesia naik 16% tahun lalu, November 2025, naik 18% dibanding tahun sebelumnya. Turis Singapura naik 8%,
Total turis asing ke Indonesia Januari sampai November 2025 hampir 14.000 orang, naik 10% dari tahun lalu. Batam jadi juara utamanya dan ini belum selesai. Batam sekarang lagi bangun pelabuhan internasional, volume kontainer naik 8% setahun, operator kelas dunia masuk rute langsung ke Cina, dibuka investasi puluhan. Sebri-bid mengalir, target jadi hub logistik regional, kita nggak cuma jadi destinasi turis, tapi juga hub logistik regional. Jadi fenomena feri penuh di Batam, itu bukan sekedar orang liburan, itu adalah bukti kalau roda ekonomi ASEAN sedang berputar dan arahnya berubah. Dulu kita yang silau sama mereka, iri lihat Singapura bersih modern maju. Iri lihat Malaysia ringgit lebih kuat dari rupiah. Sekarang rakyat mereka yang lari ke kita buat cari kehidupan yang lebih masuk akal. Buat bisa hidup tanpa tercekik biaya, Indonesia nggak sempurna, jauh dari itu. Kita masih punya banyak PR korupsi, birokrasi infrastruktur yang belum merata, tapi semedaknya kita jujur sama kondisi kita kerja keras buat memperbaikinya, dan yang paling penting kita fokus ke rakyat, bukan cuma angka-angka di laporan. Kalau lu bangga lihat data ini, tekan tombol like menurut lu sektor, apalagi yang bakal bikin Indonesia makin ninggalin. Tetangga turis, manufaktur teknologi, tulis di komen, jangan lupa subscribe buat cerita, ekonomi yang nggak pakai basa-basi, yang ngomongin data, jujur tanpa embel-embel. Sampai jumpa di video berikutnya.